Hanya menurut saya sudah jelas, tapi kalau masalah benar atau nggak benarnya nanti kembali lagi ke hakim. Nah, kenapa sampai ke persidangan? Berarti di dalam tahap kepolisian kemarin di Polda ada penyelidikan, mencari alat bukti, ternyata naik ke penyidikan, ditemukanlah 2 alat bukti untuk mendukung itu, kan begitu? Nah, setelah ditemukan berarti gelar perkara naik tersangka, kan begitu? Setelah naik tersangka baru kemarin dilimpahkan ke kejaksaan untuk tahap 2 untuk disidangkan. Jadi untuk secara prosedurnya SOP-nya menurut saya sudah benar. Kalau masalah materi hukumnya benar atau nggak benarnya nanti tergantung bagaimana pembelaan Nikita Mirzani sama pengacaranya, bagaimana juga nanti tuntutan jasa penuntut umum, dan bagaimana nanti finali bagaimana putusan hakim. Kembali lagi putusan hakim seperti itu. Tapi abang masih menyimpan dendam nggak kepada Nikita? Oh enggak. Ngapain gue dendam sama dia? Orang udah ikhlas kok. Kasihan tahu. Ada niat ngebantu nggak sih bang? Tadinya nemu niat. Jadi gini, saya sama Bang Fahmi itu udah berteman. Kemarin pun Bang Fahmi begitu aku datang, Bang Fahmi nalamin aku sama timnya semua. Dan 2 bulan lalu saya ke Polda, Bang Fahmi juga nalamin saya juga. Bang, melihat kemarin di persidangan ada pengawalan. Ternyata seperti apa, Bang? Pengawalan dari mana itu? Dari pihak sana. RG. Dari RG. Dari siapa? Reza. Garis pada Ya. Kan abang kemarin ada di Saya sana. kenal. Kemarin abang di sana kan? Saya kenal, saya salaman juga apa kemarin. Ya kan yang namanya pengawalan itu ya biasa-biasa aja sih. Nggak ada yang spesial sih. Karena kan negara ini negara Indonesia. Artinya apa? Kalau misalnya dia pakai siapapun yang di sana kan ada oknum polisi juga. Nggak ada masalah sih menurut gua. Bang, ini kan kasus pemerasan ya, tapi malah bahasnya seringnya skincare ya. Menurut abang gimana? Keluar jalur gak sih bang mungkin dari kasusnya? Ulang-ulang pertanyaan gimana? Ini kan kasusnya pemerasan bang, tapi malah kemarin di persidangan selalu bahasnya skincare. Nah, menurut abang sendiri gimana mungkin? Ya kan, oke. Karena kalau aku lihat berita di TikTok, aku lihat berita di sosial media yang lain, muasalnya itu kan memang dari skincare kan. Dari skincare yang dimana skincare itu ada yang namanya dokter siapa itu lupa namanya, nggak usah disebut namanya itu. Dia yang suka mereview. Nah sebenarnya kan siapapun nggak boleh mereview. Karena apa? Karena ada badan yang jelas BPOM. Kan begitu. Mulai dari situ yang mungkin terjadi pemerasan tadi karena akibat menurut dokter ini inoperklem, ini merkuri, bagaimana kita cara dulu, mungkin seperti itu. Tapi menurut abang BPOM apakah bisa juga untuk menjadi saksi ahli? Wajib. Kenapa wajib? Karena itu udah menjadi haknya dia menjelaskan. Karena apa? Karena siapapun tidak boleh yang namanya mereview skincare itu kecuali badan yang sudah ditentukan sama negara. Bang, melihat persidangan kemarin sudah dibuka secara gamblang ya, artinya semuanya memberikan statement dan pembelaan. Abang sendiri melihatnya seperti apa nih bang? Kemarin belum ada pembelaan, kemarin kan masih ini pembuktian, masih saksi-saksi, pembelaannya nanti pledoi. Nggak, artinya masih berargumen membela diri semuanya kemarin. Yang namanya persidangan kayak saya kemarin aja sama. Ya saya pasti membela diri saya. Nikita pun pasti membela dirinya. Karena menurut dia bukan seperti itu. Tapi si reject ladies juga sama suaminya, sama jasa yang dituju sama negara, berhak juga untuk membela. Ini yang benar, kan gitu. Sekarang adu-adu data, adu bukti, kan gitu. Kalau mereka masing-masing membela ya sah-sah saja. Namanya juga persidangan pembuktian kok. Secara hukum abang melihatnya kasus ini seperti apa bang antara Nikita dan Reza ladies? Biasa sih. Biasa aja, nggak ada yang spesial. Ini jadi atensi publik di Pasti, karena Pak Nikita Mirzani, siapa yang nggak tahu Pak Nikita Mirzani, public figure, ya kan? Seperti itu. Tapi abang setuju ini pemerasan atau gimana bang? Aku tidak bisa mengatakan itu setuju pemerasan atau enggak. Kembali lagi kepada keputusan pengadilan. Sekarang Pak Nikita Mirzani ini belum dapat dikatakan bersalah. Karena apa? Karena beringkrah, belum ada putusan hakim yang tetap. Jadi ada kemungkinan dia bisa juga bebas ya bang? Ya kalau misalnya memang nanti tidak terbukti pemerasan itu,
dan tidak terbukti bukti itu, ya bisa-bisa aja dia bebas. Bang, tapi melihat dari kronologisnya, abang apa memandang seperti apa bang? Artinya kuat nggak sih unsur pemerasannya? Atau Secara pribadi, karena ada pergeseran uang tadi ya. meskipun ada kesepakatan kedua belah Kalau pihak? kesepakatan itu secara lisan nggak sah, harus secara tertulis di depan notaris. Kalau menurut gue, Bang, netizen sebut ini karma. Abang tanggapannya seperti apa? jawabannya karma. Oke, kalau karma dibilang itu sebenarnya kan apa yang kita tanam masa lalu yang menyakitin orang akan menjadi ada hasilnya ya, ada mutuai ya. Nah, tapi kalau aku sekarang, aku tidak mengatakan itu karma, tapi mungkin ini next ke depannya lebih hati-hati lagi, gitu aja. Jangan menyakiti orang lain lagi, gitu. Kerja yang benar aja. Tapi yang pasti saya, bila Mbak Nikita Mirjani, saya dukung, saya doakan, semoga masalahnya selesai, cepat selesai. Bang, dengan permasalahan abang juga sama Nikita Mirjani, apakah abang mendapatkan hikmah di balik itu semua? Banyak. Gara-gara gue bermasalah sama Mbak Nikita Mirjani, gue terkenal di Indonesia Raya. Jujur dong, kamu gua kemana-mana, itu lawannya Nikita Mirjani ya. Gitu. Artinya banyak sisi positifnya di situ ya bang? Ada. Nah, tapi waktu sebelum aku keluar, jadi kan dia bermasalah dulu sama salah satu pengacara ya. Dia bilang apa? Saya gampang masukkan orang masuk penjara. Indra tadi kan bisa saya masuk ke penjara, tapi saya nggak menanggapin. Karena apa? Karena menurut saya mungkin karena dia berantem sama orang, bawa-bawa nama saya, tapi nggak masalah. It's okay, nggak masalah, tapi nggak pernah saya tanggapin. Nah, tetapi karena dia sekarang posisinya sekarang lagi terpuruk masuk penjara, saya pernah merasakan 6 bulan. Jangankan 6 bulan, 3 hari aja lu di penjara itu rasanya gila kok. Abang siap kawal persidangan kita menjadi Oh pasti, selesai apa gimana? pasti. Apa sih yang abang inginkan dari kasus ini? Saya inginkan adalah sebagai praktisi hukum, kalau memang dia bersalah hukum, kalau memang dia tidak bersalah dilepaskan. Itu saja. Jadi abang menginginkan hukum secara transparan ya bang? Oh iya dong. Karena negara kita sekarang, hukum negara sekarang ini kan agak-agak sedikit kacau ya. Gitu. Nah, itu. Ini masih ada pertanyaan, any question? Bang, tapi untuk sidang selanjutnya Datang. Tapi untuk saat ini abang di posisi Reja Gledis atau Nikita bang? Nikita Mirjani. Oh Nikita. Yes. Tim LM berarti ya bang Indra ya? Yes. Ada pesan mungkin buat Mbak Nikita Mirjani, semua masalah, semua problem yang ada di dunia ini hanya sementara. Saya melihat diri saya sendiri, sewaktu saya masuk di dalam 6 bulan ini masuk sama Mbak Nikita Mirjani, saya pikir dunia saya akan berakhir. Ternyata enggak. Dunia ini sementara. Persoalan ini tidak selamanya terjadi kok. Pasti ada penyelesaiannya. Bang, apa alasan abang justru mendukung Nikita Mirjani? Apakah dari sisi hukum Nikita Mirjani Kalau dari segi hukum tadi dari awal Pak bilang itu pembuktiannya nanti ada di pengadilan. Jaksa, pengacara, saksi ahli, hakim nanti yang memutuskan. Yang pasti hakim memutuskan, ya kan? Nah, kenapa saya mendukung Mbak Nikita Mirjani secara kemanusiaan? Contoh, yaitu perempuan single factor, anaknya ada 3. Gitu. Oke. 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 Terima kasih Bang. Ojek pertanyaan lu banyak banget, gila.